Selamat tinggal dunia. Seorang gadis, kesal karena postingan media sosialnya tidak mendapat suka, memilih melompat ke sungai. Di tepi sungai, seekor ular hitam besar terfokus pada semburan api, aura kuatnya siap untuk mencapai puncak kehidupan yang berkelok-kelok. Tiba-tiba, dengan suara percikan keras, tubuh perempuan kecil mengapung di sungai. Suara tak terduga itu mengejutkan ular itu, menyebabkan auranya menjadi tidak stabil. Terobosannya gagal dan mendapat serangan balasan di tempat. Leana grogi membuka matanya dan melihat seekor ular hitam setebal ember air menatapnya dengan sepasang mata merah darah. Detik berikutnya, dia pingsan karena ketakutan. Ular besar itu membawanya kembali ke guanya. Merasakan aura lemahnya, itu menggulung kristal seukuran kurma, dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Kristal tersebut terlarut menjadi arus hangat mengalir melalui tubuhnya, mulai menyembuhkan luka-lukanya. Setelah melakukan hal ini, ular itu melingkar di dekatnya, diam-diam mengawasinya. Leana perlahan sadar kembali, tetapi masih tidak bisa membuka matanya atau mengeluarkan suara. Tubuhnya menolak untuk patuh. Dia merasakan ada rasa takut dalam perutnya. Apakah aku akan menjadi sayur? Tiba-tiba dia merasakan sesuatu yang lembut menyentuh wajahnya. Merinding menjalar ke sekujur tubuhnya. Ular itu agak bingung. Tidak mereka bilang selama masih ada nafas, kristal itu bisa menyelamatkan mereka. Aku sudah memberinya makan setara dengan kontrak. Ia melihat 2 kristal 8 sila terakhir yang berharga yang tersisa, ragu-ragu apakah akan memberinya yang satu lagi. Ini awalnya ditujukan untuk pasangannya di masa depan. Pada akhirnya, hal itu tidak terjadi, berbalik dan merangkak keluar dari gua, jangan lupa menggulingkan batu besar untuk menghalangi jalan masuk. Leana mendengar suara memudar dan akhirnya menghela napas lega, lalu segera tertidur lelap. Ketika dia terbangun lagi, dia masih tidak bisa membuka matanya. Sebuah aroma manis tiba-tiba memenuhi mulutnya. Rasanya agak mirip santan dan cukup lezat. Ular itu melihat perutnya membengkak dan tidak memberinya makan lagi, meringkuk di dekatnya. Kekuatan hidupnya telah terputus, dan sisiknya retak akibat benturan. Namun, melihat betina kecil di sarangnya, itu tidak merasa menyesal. Dia imut sekali. Jika saja dia bisa menjadi pasanganku. Berpikir ini, ia pun tertidur. Setelah waktu yang tidak diketahui, ular itu tiba-tiba menyadari adanya perubahan pada aura wanita. Ia merayap mendekat dan mendapati dia hampir membeku. Itu segera menarik beberapa kulit binatang dari sudut dan menutupinya. Kemudian ia mengumpulkan setumpuk cabang kering dan menyalakannya dengan bola petir yang diciptakannya. Dalam mimpinya, Leana merasa seperti sedang berjalan tanpa alas kaki di lapangan bersalju dan hampir membeku sampai mati. Tiba-tiba, api dan selimut tebal muncul pada saat yang sama, dan kehangatan dengan cepat menyelimutinya. Ular itu, melihat bahwa dia tidak lagi menggigil dan suhu tubuhnya telah kembali normal, akhirnya merasa sedikit lega. Tapi musim matahari ganda telah berakhir dan malam hari akan menjadi lebih dingin. Dia tidak bisa mengatasinya sekarang, jadi apa terjadi nanti? Ular itu telah menahan laju kemajuannya sekali dan berisiko untuk maju lagi kapan saja. Jika sesuatu terjadi padanya, si betina kecil pun tidak akan selamat. Sepertinya perlu menemukan binatang buas untuk merawatnya. Pada saat ini, Regan, seorang pemburu dari suku harimau putih, bersin. Apakah ada yang membicarakan aku? Ular itu terus-menerus menanggung luka-lukanya, kadang-kadang menyalakan api, kadang-kadang dengan lembut menyentuh wajahnya. Di malam hari, dengan penglihatannya yang sangat baik, ia mempelajarinya dengan cermat, mengira dia seperti anak singa kecil yang lucu. Kulit binatang yang dikenakannya tidak seperti yang pernah dilihatnya, dan kemunculannya yang tiba-tiba di dasar sungai membuatnya merasa misterius. Saat fajar mendekat, ular itu menyerap beberapa batu hitam. Di bawah gelombang energi, sisiknya pecah dan berubah menjadi manusia. Biasanya,
Laki-laki tidak boleh berubah selama kemajuan karena dapat menyebabkan kerusuhan energi. Namun dia tidak bisa mengkhawatirkan hal itu. Kalau saja Leana sudah bangun sekarang, dia pasti akan berteriak, "Wow, ada manusia muncul." Dia dengan santai menyeka darah dari tubuhnya dan pergi ke kolam untuk mandi. Ketika dia kembali, dia memilih kulit binatang yang bagus dan membuat beberapa rok dari kulit binatang. Setelah selesai, dia mengubah Leana menjadi mereka dan kemudian dengan hati-hati menyembunyikan pakaian asli. Asal-usulnya terlalu aneh. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin baik. Leana samar-samar merasakan dirinya ditelanjangi dan secara naluri ingin berteriak, tetapi mendapati dirinya masih tidak bisa bergerak. Baiklah, kurasa aku akan terus menjadi sayuran saat ini. Dia merasakan dirinya diangkat, dan cairan susu yang familiar dituangkan ke dalam mulutnya. Dia menelan ludah secara naluriah dan arus hangat itu sekali lagi menyebar ke seluruh tubuhnya. Mo Huan melihat bahwa dia sudah kenyang dan tidak memberinya makan lagi. Dia dengan hati-hati menempatkan 2 kristal 8 ajaran yang berharga ke dalam kantong kulit binatangnya. Melihat dia masih tidak bereaksi, dia berbisik di telinganya, "Jangan lupakan aku. Nama aku Mo Huan." Suara tiba-tiba itu mengejutkan Leana, membuat kulit kepalanya kesemutan, tapi dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Bahasanya benar-benar asing. Setelah berbicara, Mo Huan berubah kembali menjadi ular, melilitinya, dan meninggalkan gua. Leana benar-benar tercengang. Dulu dia akan meninggalkannya. Mereka baru saja berkomunikasi beberapa saat yang lalu, jadi mengapa dia menjadi dingin dan berlendir lagi? Apa makhluk macam apa dia? Setelah meninggalkan gua, Mo Huan segera berenang menuju tempat berburu suku terdekat. Meskipun dia tidak seharusnya mengganggu wilayah manusia buas lainnya, dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Kristal itu tidak cukup. Saat itu jelas ada sesuatu yang salah dengan tubuhnya dan dia membutuhkan dukun. Dia sangat cantik. Pastilah manusia binatang akan bersedia merawatnya. Bahkan jika aku mati selama kemajuan, dia akan tetap hidup. Erangan terpikir saat dia telah pergi. Setelah sekian lama, akhirnya dia berhenti. Leana merasa dirinya diletakkan dengan lembut pada sesuatu yang lembut. Matahari di atas membakarnya. Tiba-tiba, ada sesuatu yang menggigitnya. Rasa sakit yang tak tertahankan baginya tidak tahan. Mo Huan dengan lembut menjilati darah dari pergelangan kaki Leana. Dia harus meninggalkan jejak yang bisa dilacak padanya jadi dia bisa menemukannya di masa depan. Meskipun dia telah memutuskan tadi malam untuk menyerahkannya ke suku, dia tidak mau melepaskannya sepenuhnya. Dia bertekad untuk menemukannya setelah dia menyelesaikan transformasinya. Mo Huan meletakkan kantong kulit binatang yang telah disiapkan di samping Leana, lalu memutar tubuh ularnya dan pergi dengan diam-diam. Bau darah dan aroma harimau betina menarik perhatian lebih dari selusin harimau putih. Mereka berhenti berlari dan berubah menjadi wujud manusia. Pemimpin mereka, Reigan, membuat gerakan berhenti, memimpin bismen lainnya untuk mengamati Leana dari kejauhan. Mereka tidak mendekat dengan gegabah karena udara masih mengandung aura ular tingkat tinggi binatang buas. Bagaimana jika itu jebakan? Reigan mengerutkan kening, memutuskan untuk berhati-hati terlebih dahulu. Tak lama kemudian, ia mengenali aura yang familiar itu. Bagaimanapun, itu adalah Mo Huan. Dia merasakan rasa lega dan mulai mendekati Leana. Pandangan pertama Reigan tertuju pada si betina kecil. Wajahnya yang pucat dan bentuk tubuhnya yang tertidur mengagetkan hatinya. Dalam saat itu, hatinya terasa diremas erat oleh sesuatu. Ini adalah pertama kalinya dia ingin melawan kepercayaan yang sudah lama dianut agar betina kecil ini berhenti menunggu pertandingan dewa binatang. Bagaimana ada betina kecil di sini? Dia benar-benar wanita tercantik yang pernah kulihat. Apakah binatang ular itu membawanya? Mengapa dia tidak bergerak? Leana mendengar diskusi hening ini. Anehnya, dia bisa memahaminya.
Itu bukan bahasa yang pernah didengarnya sebelumnya, namun dia dapat memahaminya. Dia sedikit terkejut, dan sebuah kesadaran muncul padanya. Dia mungkin telah bertransmigrasi. Jantungnya berdetak lebih cepat. Sebagai pelukan hangat mengangkatnya, jari-jari kaki Leana bergoyang sedikit. Lengan yang kuat ini, otot yang keras ini. Untuk sesaat, dia linglung. Tipe dewa laki-laki yang selama ini hanya pernah dilihatnya di TikTok. Reagan memilih dan memerintahkan para bismen lainnya untuk mengambil barang-barang di tanah dan dengan hati-hati mengawalnya kembali ke suku. Meskipun Leana tidak bergerak, pikirannya sudah menyusun deskripsi fisiknya. Akhirnya, Reagan membawa Leana kembali ke suku Harimau Putih. Seorang manusia buas sudah pergi melaporkan kedatangan wanita baru itu, dan kepala suku serta dukun sudah menunggu di alun-alun. Kepala Reagan berjalan menghampiri Leana dalam pelukannya dan tak dapat menahan diri untuk mengangkat sebelah alisnya. Kupikir kamu sedang menunggu wanita yang cocok untuk menjadi pasanganmu. Namun, Reagan sama sekali mengabaikan godaan ayahnya dan menyerahkan Leana langsung ke dukun. Dukun, tolong periksa dia. Dia tertidur sejak kami menemukannya. Dukun, Yang Yi, seorang manusia binatang muda, melangkah maju dan mengulurkan tangannya. Energi hijau pucat perlahan memasuki tubuh Leana dan beredar. Leana merasakan sensasi kesemutan, tapi tidak peduli seberapa keras dia dicoba, dia tidak bisa menjawab. Dia sangat cemas. Kepala Bi, dia tidak bisa tolong jangan tanya. Yang Yi, ada apa? Mengapa dia tidak bisa bangun? Yang Yi menarik tangannya dan berkata dengan lemah. Tubuhnya terluka parah dan terbangun sendiri, tetapi tanpa restu dari kekuatan suci pendeta tinggi, dia tertidur lelap. Oleh Hang dengan cemas menyela, apakah kristal itu berguna? Jika memang begitu, berikanlah padanya. Dengan itu, dia menyerahkan beberapa kristal tinggi. Di benua ini, ada manusia buas, binatang buas, dan binatang buas magis. Berburu binatang ajaib dapat menghasilkan inti dan kristal binatang. Inti binatang buas, yang biasanya berwarna hitam, digunakan oleh para bismen pria untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kristal tidak hanya dapat memperpanjang kehidupan wanita dan menjaga kecantikannya, tetapi juga memperbaiki tubuhnya. Warnanya juga sangat indah. Keduanya binatang ajaib dan manusia buas dibagi menjadi 10 level. Binatang magis sedang hingga tinggi biasanya memiliki inti, tetapi kristal sangat langka, terutama yang berenergi tinggi, yang memiliki kecepatan produksi sangat rendah. Belum lagi sulitnya berburu binatang ajaib. Selamat tinggal. Dia melihat kristal-kristal tinggi di tangan putranya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya, sambil berpikir, anak ini benar-benar tergila-gila. Yang Yi menggelengkan kepalanya. Dia sudah memakan kristal tinggi. Tubuhnya tidak kekurangan energi. Dia hanya terjebak sementara. Untungnya kamu hanya memberinya satu lagi dan dia akan meledak. Reagan ingin menjelaskan bahwa dia tidak punya memberinya kristal, tetapi jelas ini bukan saat yang tepat. Apakah ada cara lain, Ketua? Oleh dia bertanya. Yang Yi tidak berbicara, dan daerah sekitarnya menjadi sunyi. Banyak manusia buas yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Betina kecil ini sangat menyedihkan. Reagan mengepalkan tinjunya, kukunya menancap di telapak tangannya. Mungkin Mo Huan meninggalkan si betina kecil karena alasan ini. Tidak, itu tidak benar. Dia bilang dia akan menemukan betina yang cocok miliknya sendiri. Dan kedua kristal 8 ajaran itu masih bersama betina kecil ini. Imam besar ada di sini. Manusia binatang itu berkumpul di pintu masuk, tiba-tiba bergerak dan berpisah untuk memberi jalan. Kudengar ada perempuan yang tidur. Coba kulihat, kata suara yang netral gender. Seorang pemuda mengenakan mahkota bulu warna-warni dan berjubah panjang masuk. Kepala suku Bihi menyaksikan sambil mengitari betina kecil itu 3 kali, tampak sedikit tidak sabar. Apa yang kamu temukan? Bayi dan Yangi bertanya pada saat yang sama. Ciwi memutar matanya.
Tentu saja aku menemukan sesuatu. Dia membutuhkan kekuatan ilahi. Seorang wanita yang bisa bangun sendiri bukanlah hal yang mudah. Jantung Leana berdebar kencang. Tanpa kekuatan ilahi dan dengan semua bahasa asing ini, tampaknya aku benar-benar telah bertransmigrasi. Kami juga memperkirakan itu. Bihi dan Yangi berkata serempak. Setelah terbangun, kamu tidak dapat membangkitkan 2 kali. Namun pada perjodohan pertama antara betina, Sang Dewi akan menganugerahkan kekuatan suci. Ciwa berkata dengan lemah. Maksudmu cocok dengannya. Oleh dia bertanya. Itu bukan ide yang buruk. Yang Yi mengelus jenggotnya. Tapi dia sedang tertidur lelap. Bisakah itu dilakukan? Mari kita coba. Itu pilihan terakhir. Jika tidak, jika dia tidur beberapa hari lagi, energinya akan habis dan tidak ada harapan. Selamat tinggal, katanya dalam suara. Kalau begitu, aku akan pergi bersiap. Upacara pencocokan untuk musim ini akan dilaksanakan besok. Ketua, ingat untuk memberitahu perempuan lain yang ingin berpartisipasi. Dia selesai berbicara dan perlahan pergi. Selamat tinggal. Dia menatap putranya yang masih menjaga anak singa itu. Katanya ragu-ragu, karena kamu membawanya kembali, kamu akan bertanggung jawab untuk merawatnya sampai dia bangun. Aang, apakah kamu sudah memikirkan ini matang-matang? Jika kamu membawanya kembali ke sarang, betina lain tidak akan menerimamu. Dengan dia mengingatkannya, aku ingin menjadi pasangannya. Reigan mengatakan, menjemput Leana dan mengikuti Baihi menuju sarang. Kamu tahu bahwa hanya pasangan yang cocok yang dapat menerima kenyamanan lebih baik. Sisi Bihi lagi. Aku sudah memikirkannya matang-matang. Nada bicara Hans tegas. Pikiran Leana berputar. Kekuatan ilahi, pencocokan, semua istilah baru ini. Reigan menempatkannya di sarang rumput lembut, membersihkan wajah dan tangannya dengan hati-hati, dan memberinya jus buah dan kaldu daging. Leana mencicipi yang sudah dikenalnya manis lalu diberi semangkuk kuah kaldu daging ikan yang agak pahit. Setelah makan, Leana, dikelilingi oleh kehangatan dan sensasi kesemutan, sekali lagi jatuh ke dalam tidur yang nyenyak dan kabur. Reigan kembali ke wujud binatangnya dan berjongkok di pintu masuk sarang, menghalangi angin malam. Melihat wajah Leana yang tertidur, hatinya terasa penuh. Dia belum pernah bertemu wanita yang membuat jantungnya berdebar seperti ini. Pertama kali dia melihatnya, dia ingin menjadi pasangannya dan melindunginya. Tidak akan ada seorang pun yang menyakitinya. Di sisi lain, Moan menderita kurangnya kejelasan karena siksaan kemajuannya. Pikirannya diisi dengan wajah si betina kecil. Aku penasaran apakah Reigan menjaganya. Jika dia berani memperlakukannya buruk, aku pasti akan membunuhnya. Keesokan paginya, Leana merasa dirinya diangkat lagi. GH, hari berikutnya untuk pengiriman. Apakah aku akan seperti ini selamanya? Ketika dia tenggelam dalam pikirannya, dengan cara digantung dia sudah membawanya ke altar pengorbanan dan menempatkannya di atas kulit binatang yang telah disiapkan sebelumnya. Para bismen jantan menunggu upacara pencocokan juga tiba. Para wanita yang menunggu di panggung menatap teman tidur mereka dengan rasa ingin tahu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik, apakah itu betina kecil yang suka tidur. Yang di bawah Hang, tidakkah Reigan mengatakan dia hanya mengenali pasangannya betina? Kamu konyol, itu hanya alasan untuk menolak Duoya. Duoya, si cewek montok yang lagi jadi bahan omongan sekitar, memerah dan melotot tajam ke arah perempuan-perempuan yang sedang bergosip, begitu pula ke arah Hang di kejauhan. Meskipun mata Leana terpejam, kepalanya berdenyut-denyut karena bisikan-bisikan itu. Tak lama kemudian kesempatan pendeta dimulai, dan semua orang jatuh diam. Upacara penjodohan telah resmi dimulai. Di dunia ini, laki-laki berlimpah dan perempuan sedikit. Setiap betina dapat memiliki hingga 6 pasangan. Semakin tinggi peringkat bismen,
semakin banyak faktor kekerasan yang mereka miliki dalam tubuh dan semakin besar kemungkinan mereka kehilangan kendali dan menjadi binatang buas selama kemajuan dan perburuan. Perempuan, namun, dapat meredakan faktor-faktor kekerasan tersebut melalui interaksi sehari-hari dan perkawinan. Efek menenangkannya bahkan lebih baik dengan wanita yang cocok. Oleh karena itu, para bismen sangat mementingkan kecocokan dengan betina. Tentu saja bismen yang tidak cocok juga bisa menjadi partner, tapi kontrak semacam itu tidak dilindungi oleh bis Tuhan seperti kontrak yang cocok. Jika seorang perempuan memutuskan kontrak yang cocok, tubuh akan mengalami reaksi balik. Sedangkan kontrak-kontrak lainnya dapat diakhiri kapan saja tanpa konsekuensi apapun. Dalam jenis kontrak apapun, seorang bisman laki-laki yang ditinggalkan akan turun peringkatnya, kehilangan kekuatan, dan pada kasus yang parah menjadi sangat marah. Inilah mengapa Bedia tidak menyetujui Bai bermitra dengan Leana secara langsung tanpa menunggu pasangan yang tepat. Saat mantra berakhir, patung Dewa Binatang Raksasa di altar memancarkan cahaya lembut yang menyelimuti semua wanita di panggung. Dalam cahaya itu, Leana merasakan energi yang kuat membersihkan tubuhnya. Secara tidak sadar, dia tampaknya telah membentuk hubungan jiwa dengan seseorang di bawah panggung. Regan mencengkeram dadanya yang terbakar, dengan penuh semangat melihat ke altar. Itu dia, si betina kecil adalah pasangannya. Dia tampak bersemangat melihat dadanya di mana potret wanita miniatur secara bertahap memadat dari gambar virtual menjadi putih padat. Apakah Dewa Binatang mendengar doaku? Dia ingin berubah ke bentuk binatang dan meraung saat itu juga. Pada saat yang sama, di sebuah gua di dasar tebing, Mohuan yang sekarat tiba-tiba merasakan aura betina kecil itu. Dia tiba-tiba membuka matanya, menggunakan energi yang kuat untuk menerobos peringkat ke-8. Itu dia, betina kecil menyelamatkanku. Mohuan mengira dia pasti akan mati kali ini, tetapi pada menit terakhir, dia telah menjadi pasangan binatang yang cocok miliknya. Bagaimana mungkin dia bisa mati sekarang? Dia berubah menjadi bentuk manusianya, menyentuh pola kecil di dadanya, dan merasakan aura yang familiar. Setelah tubuhku pulih kali ini, aku akan mencarinya. Sementara itu, di altar, lampu yang bersinar pada wanita lain secara bertahap menghilang, dan beberapa pola putih muncul di tubuh mereka. Hanya cahaya Leana yang bertahan. Regan cemas, tapi tidak berani melangkah maju, takut mengganggu upacara. Semua orang lain juga dengan rasa ingin tahu memperhatikan bayi perempuan di altar. Lagi pula, upacara pencocokan itu biasanya hanya memakan waktu beberapa saat, tetapi dia telah berbaring di sana selama hampir seperempat jam. Leana juga semakin terganggu oleh rasa panas dingin yang berfluktuasi di lengan kanannya. Rasa terbakar di area lain cepat mereda, tetapi titik ini berbeda. Energi yang akhirnya terkumpul di tubuhnya perlahan menghilang. Imam besar, yang merasakan ada sesuatu yang salah, dengan tegas mengakhiri upacara. Pola kepala singa di lengan kanan Leana berhenti dalam keadaan setengah padat, setengah virtual. Jauh di kota Raja Singa di utara, singa emas yang sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri tiba-tiba meludah mengeluarkan seteguk darah, auranya semakin melemah. Regan dari suku harimau jatuh cinta pada gadis itu pada awal pengdangannya, tetapi dia tetap tidak sadarkan diri. Imam besar, Ciwa, mengatur upacara pencocokan, dengan harapan dapat membangkitkannya dengan kekuatan suci dan energi dari binatang buas yang cocok dengannya. Namun, tidak peduli apa mereka lakukan selama upacara, gadis itu tetap tertidur lelap. Regan hanya bisa dengan sabar merawatnya selama beberapa hari. Dengan suara keras, sebuah batu besar terlepas dari tangan Regan dan jatuh ke tanah, memercikkan air. Dia menatap tajam ke arah orang di sarang jerami di dalam gua, takut jika dia berkedip, dia akan berbaring kembali dan berhenti bergerak. Leana, menahan rasa nyeri di sekujur tubuhnya, akhirnya duduk. Dia berada di sarang rumput kering,
dan saat dia merenungkan situasinya, dia mendengar gerakan dari pintu masuk gua. Leana mendongak dan membeku. Pria itu memiliki fisik yang kuat dan memancarkan rasa kekuasaan. Di mata Reagan, mata besar perempuan kecil itu menatapnya seakan-akan hanya dia yang ada dalam pandangannya. Dia yakin dia terpikat olehnya. Baru ketika dia mendekat dan berlutut dengan satu lutut, Leana tersadar dari tatapannya, secara naluriah menyusut kembali. Reagan merasakan kekecewaan sesaat, berpikir dalam hati bahwa dia mungkin tidak seperti dia. Tetapi dia segera pulih dan berkata sambil tersenyum, "Jangan takut, gadis kecil. Aku adalah pasangan binatangmu, manusia binatang harimau putih yang pertama." Leana mengenali suaranya sebagai suara yang telah merawatnya selama beberapa hari terakhir dan hatinya langsung rileks. "Halo, namaku Leana." "Leana, itu nama yang indah," kata Reagan sambil menyerahkan buah susu kepadanya. Leana minum beberapa teguk untuk membasahi tenggorokannya dan tampak sekitar. "Di mana ini?" Reagan berpikir cara dia mengucapkan namanya sangat enak didengar dan berhenti sejenak sebelum menjawab. "Ini adalah tempat berkumpulnya para bisman di selatan benua. Kami menemukanmu saat kami sedang berburu. Kamu tidak sadarkan diri. Dukun bilang kamu bangun sendiri tetapi kehabisan energi, itulah sebabnya kamu tertidur. Maka imam besar pun mengadakan upacara penjodohan berharap untuk membangunkanmu dengan kekuatan suci dan energi dari binatang buas yang cocok denganmu." Leana sebenarnya telah mendengar apa yang sedang terjadi sementara dia tidak sadarkan diri dan telah menebak sebagian besarnya, tetapi dia dengan sabar mendengarkannya sampai selesai. "Apa itu binatang yang cocok?" tanyanya. Reagan sedikit bingung mengapa dia menanyakan hal ini, tetapi dia menjelaskan dengan sabar. Setiap wanita dewasa dibimbing oleh dewa binatang untuk dijodohkan dengan 6 orang yang paling cocok. Leana tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluh dalam hati. Dewa binatang itu berteknologi tinggi yang bahkan membantu dalam perjodohan. "Aku terbangun di dunia baru dengan 6 suami. Bisakah seorang wanita hanya punya satu pasangan? Bagaimana jika aku tidak menyukainya?" Leana bertanya dengan hati-hati. "Jika kamu tidak menyukainya, kamu dapat memilih pasangan untuk tinggal bersama," jawab Reagan. "Tapi ketika bisman laki-laki menggunakan kemampuan mereka terlalu banyak, mereka akan menghasilkan faktor-faktor kekerasan dalam tubuh mereka. Berada di sekitar wanita yang cocok dapat menenangkan hal ini, dan efeknya paling baik bila dipasangkan dengan pasangan yang serasi." Leana mengangguk. "Jadi, intinya pencocokannya adalah untuk menenangkan. Setelah kita dicocokkan, bisakah aku menolaknya jika aku tidak menyukainya?" dia bertanya. Ekspresi Reagan berubah dan suaranya kering. "Leana, apakah kamu tidak suka padaku?" "Tidak. Aku hanya bertanya," jelasnya cepat. Reagan berkata dengan suara rendah. Betina dapat memutuskan suatu pertandingan dengan cara mematahkan jejak binatang itu. Namun si jantan akan menjadi gila dan bahkan mungkin mati. Leana melihat rasa sakit di wajahnya dan segera mengganti topik pembicaraan. "Kurasa kepalaku terbentur. Aku tidak bisa mengingat banyak hal." Itu langkah klise, tetapi berhasil. Reagan segera menatap kepalanya dengan gugup. "Apakah itu menyakitkan? Apakah kamu ingin dukun itu memeriksanya sekali lagi?" "Tidak, itu tidak sakit. Aku hanya lupa banyak hal," jawabnya. Reagan mendesah lega. "Sekarang sudah oke," katanya lembut. "Kamu dapat menanyakan apa saja yang ingin kamu ketahui." Selama periode waktu berikutnya, Leana mendapat pemahaman situasi umum. Ini adalah benua Bisman yang terbagi menjadi 4 bagian: utara, timur, selatan, dan barat. Bagian utara memiliki hujan dan dataran bersalju sepanjang tahun. Bagian timur memiliki banyak gunung tinggi. Bagian barat lembab, dan selanjutnya ke laut ada dataran dan hutan. Mereka saat ini berada di benua selatan. Musimnya seperti di bumi terbagi menjadi 4. Musim hujan,
juga disebut musim matahari tunggal, musim yang panjang, musim matahari ganda, musim berangin, musim bulan ganda, dan musim dingin, musim bulan tunggal. Panjang hari juga lebih panjang daripada di bumi. Ada pula ancaman dari gelombang binatang buas, dan binatang buas yang jatuh. Sisi Leana, tidak mudah untuk tinggal di sini. Agar dapat bertahan hidup, laki-laki akan membangkitkan kemampuan unsur seperti logam, kayu, air, api, dan tanah. Betina dewasa juga dapat membangkitkan kemampuan seperti kesadaran spasial, penyembuhan, dan peningkatan atribut fisik. Perempuan tidak memiliki kemampuan ofensif dan membutuhkan banyak rekan untuk melindunginya. Dia hanya manusia biasa. Namun, Leana belum menyadari bahwa tubuhnya diam-diam menjadi sekuat wanita lokal melalui kebangkitannya dan cocok. Reagan pergi untuk menyiapkan daging panggang. Leana masih mencerna pengaturan dunia dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya apakah dia benar-benar dapat bertahan hidup di sini. Puluhan ribu yuan yang dia tabung akan mungkin tidak berguna di sini. Lupakan, apa yang sudah terjadi ya terjadi. Aku akan menganggapnya sebagai permainan video saja. Pemain Leana resmi daring. Pada saat ini, Reagan berjalan mendekat dan menuntunnya ke api unggun di pintu masuk gua. Kamu duduk pertama, aku akan memanggang daging untukmu. Leana memperhatikannya mengeluarkan sepotong besar daging dari udara tipis. Apakah kamu memiliki kemampuan spasial? Tanyanya dengan rasa ingin tahu. Ya. Laki-laki di atas peringkat ketiga pada dasarnya semuanya punya ruang. Itu tumbuh seiring kekuatan mereka, jawab Reagan. Apakah makanan di dalamnya menjadi busuk? Dia bertanya. Ruang khusus pria hanya untuk kenyamanan saat berburu. Itu tidak mengawetkan makanan. Namun betina yang telah membangunkan suatu ruang dapat melestarikan berbagai hal. Itu sangat keren. Leana mendesah sambil menopang dagunya dengan tangannya. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya mengapa dia juga membangunkan kemampuan, tetapi tidak merasakan apapun. Saat mereka berbincang, Reagan dengan cekatan menaruh sepotong besar daging tanpa lemak di atas api. Leana tercengang. Apakah itu bisa dimasak? Benar saja, beberapa saat kemudian, Reagan menyerahkan sepotong daging panggang padanya seukuran baskom yang terbakar di luar dan mentah di tengah, masih meneteskan darah. Leana terdiam, dan Reagan sedikit gugup, berpikir dalam hati bahwa ini adalah pertama kalinya dia memanggang daging, dan dia berharap dia tidak akan menyukainya. Leana memutuskan untuk mengesampingkan keraguannya dan mengikuti arus. Sejak dia sudah menjadi pasangannya, sebaiknya dia memanfaatkannya dengan baik. Mengapa harus menderita? Segera, di bawah bimbingan Leana, tusuk sate daging segar dibuat. Meski rasanya biasa saja, Leana tidak peduli. Dia benar-benar kelaparan setelah hanya minum air selama berhari-hari. Makanan itu berubah menjadi gelombang energi, menghangatkan seluruh tubuhnya dan menghilangkan kelemahan yang ia rasakan sejak bangun tidur. Kenyang dan puas, Leana duduk terkulai di sarang rumput, menyaksikan pria tampan makan daging sambil berpikir. Sejak dia bertransmigrasi, prioritasnya adalah bertahan hidup. Tempat ini seperti hutan purba yang penuh dengan binatang buas yang menakutkan. Leana cepat datang untuk berdamai dengan realitas. Berusaha bertahan hidup sendirian hanyalah angan-angan belaka. Dia segera menundukkan kepalanya dan melihat jejak binatang di tubuhnya. Jejak harimau putih di dada kanannya jelas milik Reagan. Di sebelah kiri bahunya bagaikan sayap elang yang terbentang dan auranya tajam. Di sebelah pusarnya adalah seekor rubah dengan ekor yang besar dan berbulu. Di paha bagian dalamnya ada serigala yang melolong. Pada pergelangan tangan kanannya melilit seekor ular. Matanya yang setengah sipit tampak indah tak terduga. Dan pola singa di lengan kanannya berbeda dari yang lain, setengah padat dan setengah virtual, seolah-olah bisa mengeras setiap saat atau memudar. Leana menyadari bahwa kecuali jejak singa,
dia samar-samar bisa merasakan emosi pasangan lainnya sesuai dengan jejaknya. Dia bertanya pada Reagan tentang hal itu, tapi dia sengaja mengganti topik pembicaraan. Leana tidak memaksanya, karena ia tahu pada akhirnya ia akan mengetahuinya. Dia kemudian teringat masalah yang besar. Aku perlu mandi. Dia merasa kotor sekujur tubuhnya. Meskipun Reagan telah membersihkannya, Leana masih merasa bau. Disinilah keuntungan memiliki pasangan elemen api muncul. Reagan memindahkan sebuah baskom batu besar, mengisinya dengan air, lalu melepaskan kemampuannya, dan air itu dengan cepat mulai menguap. Dia juga memberinya buah zaitun, menyuruhnya untuk mengunyahnya dan meludahkannya untuk membersihkan mulutnya, dan bahwa dia bisa menggosokkannya pada tangannya untuk membuat gelembung. Leana mencobanya dan mulutnya terasa sejuk dan segar. Dia berpikir, pasta gigi alami sangat bagus. Tidak heran Reagan memiliki gigi putih seperti itu. Setelah bersih, Reagan masuk, wajahnya memerah untuk membersihkan baskom. Leana menganggapnya lucu. Sungguh binatang kecil yang murni. Jika dia tahu bahwa indera Bisman begitu tajam sehingga mereka dapat dengan jelas melihatnya setiap bergerak saat dia mandi, dia mungkin tidak akan tertawa. Ujung jari Reagan menelusuri rambutnya yang panjang dan kelembapannya langsung menguap. Leana berpikir, ini jauh lebih baik daripada pengering rambut. Setelah semuanya beres, Leana berbaring di sarang kulit binatang dan diregangkan dengan nyaman. Tepat saat dia hendak tidur, dia melihat Reagan berjalan menuju pintu masuk gua untuk berubah menjadi bentuk binatang dan berpatroli di malam hari. "Reagan," katanya, "apakah kamu sudah mandi?" Dia membeku, wajahnya langsung memerah. "Ya, aku melakukannya." Leana menepuk tempat di sebelahnya. "Ayo tidur di sini sebentar." Reagan ragu sejenak, lalu berjalan mendekat dan dengan patuh berbaring di sampingnya. Saat Reagan kembali dari patroli, bayi perempuan dalam gendongannya sudah tertidur lelap. Selama beberapa hari berikutnya, hubungan Leana dan Reagan perlahan menjadi lebih harmonis. Dia tahu dalam hatinya bahwa jika bukan karena lelaki buas ini, dia mungkin sudah mati kelaparan. Dengan perawatan cermat Reagan, Leana tanpa sadar menurunkan kewaspadaannya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan apa yang disebut cinta. Keduanya seperti pasangan dalam fase bulan madu. Bahkan hanya dengan melirik satu sama lain membuat suasana menjadi manis. Leana juga secara bertahap beradaptasi dengan kehidupan barunya di dunia ini. Di pagi hari, Reagan berangkat berburu setelah memberikan ciuman yang panjang padanya. Leana berguling dan kembali tidur, tetapi Reagan pergi dengan ekspresi khawatir. Leana hanya menjadikannya sebagai pasangan, jadi dia hanya bisa berburu di dekat suku tersebut. Variasi mangsa di dekatnya terlalu terbatas. Pada awalnya dia dengan gembira membawa kembali segala jenis binatang buruan besar, tetapi Leana tidak dapat mengunyahnya atau langsung memuntahkannya. Kemudian dia harus membawa kembali mangsa yang akan menjadi santapan latih anak-anak beruang. Leana makan sedikit lagi, tetapi tetap saja hanya sedikit. Leana tahu bahwa Reagan kuat, tetapi dia menjadi sangat gugup di dekatnya. Dia tidak pernah ingin meninggalkannya sendirian terlalu lama, selalu berburu dengan cepat dan kembali dengan cepat pula. Tapi Bis membenci ketidakmampuan miliknya sendiri, membenci karena dia bahkan tidak bisa memberi makan pasangannya dengan benar. Ini bukan karena kesenjangan generasi, melainkan karena kesenjangan antara dua dunia. Di dunia Leana, seorang wanita yang bergantung pada pria tidak mempunyai suara, jadi dia masih memegang mentalitas itu. Tapi di dunia manusia binatang, sudah menjadi sifat laki-laki untuk menyediakan kebutuhan perempuan, dan laki-laki akan mematuhi semua kebutuhan perempuan. Penolakan seorang wanita adalah luka yang sesungguhnya. Leana tidak mengerti batasan yang dimiliki jejak binatang pada laki-laki, jadi dia tidak menyadari betapa konsesinya menyakiti bison. Leana sedang berpikir keras ketika buah merah kecil tiba-tiba dimasukkan ke dalam mulutnya.
Dia secara naluriah menggigitnya dan rasa manis dan asam meledak di mulutnya. Ah, tergantung. Ini lesat. Mata Leana berbinar. Regan mencatatkan segenggam buah merah bersih. Buah susu telah habis pada musim berangin. Buah-buahan merah ini sudah matang saat ini. Jika kamu suka, aku akan pilih lebih banyak. Kalau banyak yang dipetik, nanti busuk, kata Leana lagi sambil iri dengan perempuan dengan kemampuan spasial. Berapa banyak makanan lezat yang mereka simpan? Regan memperhatikan pikirannya dan dengan sabar menjelaskan, ruang wanita tidak bisa berkembang. Jumlah barang yang dapat ditampungnya sangat terbatas. Leana merasa sedikit lebih baik saat dia hendak memberinya makan buah merah. Sebuah pesan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Dapat dimakan, rasanya manis dan asam. Leana membeku sesaat. Dia segera bangkit dan pergi ke pintu masuk gua sambil mencabuti segenggam rumput liar. Tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi. Dia lalu mencabut jamur kecil. Dapat dimakan, rasanya lezat. Leana merasa seperti dia telah menemukan dunia baru. Dia dengan gembira menyentuh setiap tanaman di dekat sarangnya. Matanya agak merah dengan kegembiraan. Akhirnya, Cit emas untuk seorang transmigrator. Dia bisa merasakan apakah suatu tanaman dapat dimakan dan bahkan mendapatkan gambaran umum tentang rasanya. Regan tidak pernah menghentikannya, malah diam-diam melindunginya dia, takut dia akan jatuh. Baru ketika Leana menatapnya dengan mata berbinar, dia akhirnya bertanya, "Leana, apa yang kamu temukan?" Kupikir aku dapat mengetahui tanaman mana yang dapat dimakan. Ini pasti kemampuanku yang terbangun, kata Leana, matanya berbinar karena kegembiraan.